Ngapain datang? Kami tidak pesan makanan untukmu dan anakmu itu. Bentak ibu mertuaku. Harusnya kalian bawa bekal dari rumah kalau gak punya uang, kata adik iparku. Aku hanya tersenyum dan berkata pelan, oke, aku catat. Mereka tidak tahu saat suamiku datang, aku akan menghancurkan mereka semua. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit sore baru saja mulai berganti warna, membiaskan cahaya oranye lembut ke jendela rumah kecil yang sederhana namun rapi. Di dalam, Intan, seorang wanita muda dengan hijab yang menutupi kepalanya dengan anggun, sedang tertawa kecil. Ia duduk di atas tikar anyaman, menemani putri kecilnya, Amira, yang baru berusia 4 tahun. Amira sedang asyik menyusun menara dari balok-balok kayu tua. Mainan itu sederhana, jauh dari kata mahal, namun di tangan Amira, balok-balok itu seolah menjadi istana megah. Rumah mereka memang kecil. Hanya ada 2 kamar tidur dan 1 ruang tengah yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tamu dan tempat Amira bermain. Perabotannya minim, namun kebersihannya selalu terjaga. Kehangatan cinta keluarga kecil itu terasa mengisi setiap sudut ruangan, menjadi benteng tak terlihat dari dunia luar yang seringkali tidak ramah. Tawa Amira terhenti ketika sebuah nada dering nyaring memecah keheningan sore itu. Ponsel Intan, yang tergeletak di meja kayu kecil, bergetar hebat. Intan menghela napas sejenak. Ia sudah hafal nada dering itu. Nada dering khusus yang ia pasang untuk satu nama, agar ia bisa mempersiapkan hatinya sebelum mengangkat. Di layar ponsel itu, tertera nama, Ibu Sulis. Ibu mertuanya. Perasaan Intan seketika menjadi tidak nyaman. Perutnya terasa seperti diremas pelan. Setiap panggilan telepon dari wanita itu, hampir tidak pernah membawa kabar baik. Setidaknya tidak untuk Intan. Selalu ada nada sinis, perintah terselubung, atau hinaan yang dibungkus dengan keprihatinan palsu. Intan memejamkan mata sejenak, mengumpulkan kekuatan. Ia melirik Amira yang kini menatapnya dengan mata bulat polos. Demi putrinya, Intan harus kuat. Halo, Assalamualaikum, Bu, sapa Intan lembut, berusaha agar suaranya terdengar tenang dan stabil. Waalaikumsalam, terdengar jawaban di seberang sana. Suara Ibu Sulis terdengar tajam dan dingin, seperti biasa. Tidak ada basa-basi. Nanti malam, kamu, Yogi, dan anakmu itu, datang ke restoran Prestige. Mengerti? Jantung Intan mencelos. Restoran Prestige. Restoran termahal di kota. Tempat di mana satu porsi hidangan pembuka harganya bisa melebihi anggaran belanja mereka selama seminggu. Ada acara apa ya, Bu? Tumben sekali, tanya Intan hati-hati. Terdengar dengusan tawa sinis. Kami mau merayakan kabar baik. Perusahaan Pak Haris baru saja mendapatkan investor besar. Tentu saja kamu tidak akan mengerti urusan bisnis. Pokoknya datang saja. Pukul 7. Jangan terlambat. Dan jangan pakai baju yang memalukan. Setidaknya usahakan terlihat pantas. Intan menelan ludah. Hinaan itu, meski sudah biasa ia terima, tetap saja terasa menyakitkan. Ia adalah seorang istri dan seorang ibu, namun di mata keluarga suaminya, ia tidak lebih dari seorang wanita miskin yang beruntung dinikahi Yogi, putra kedua mereka. Yogi, suaminya, memang dianggap sebagai anak gagal oleh keluarganya sendiri. Ia menolak bergabung dengan perusahaan Pak Haris, perusahaan keluarga yang bergerak di bidang properti. Yogi lebih memilih bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan teknologi kecil, hidup sederhana bersama Intan. Pilihan hidup Yogi ini dianggap sebagai aib bagi keluarga Haris yang terpandang dan kaya raya. Baik, Bu, jawab Intan singkat. Tepat sebelum Intan hendak menutup telepon, ia mendengar suara lain di latar belakang. Itu suara Tias, adik iparnya, adik kandung Yogi. Suaranya terdengar manja dan mengejek. Buat apa mengundang si miskin itu, Bu? Bikin malu saja. Nanti dia kaget lihat menu, terus tidak bisa bayar. Dan yang lebih menyakitkan, Intan mendengar jawaban Ibu Sulis, yang dibarengi tawa kecil. Justru itu, Tias. Kita perlu dia untuk perbandingan. Supaya semua orang lihat, betapa berbedanya nasib anak yang penurut dengan anak pembangkang. Telepon ditutup begitu saja. Tangan Intan yang memegang ponsel terkulai lemas. Udara di dalam ruangan terasa menipis. Perkataan Tias dan Ibu Sulis berdengung di telinganya. Perbandingan. Jadi, mereka diundang hanya untuk menjadi bahan tertawaan, untuk dijadikan alas kaki bagi kesombongan keluarga Haris.
Intan menatap Amira, yang kini kembali bermain balok kayu. Air matanya nyaris jatuh, namun ia menahannya sekuat tenaga. Tidak, ia tidak boleh terlihat lemah di depan anaknya. Ia harus kuat, demi Amira, dan demi Yogi. Beberapa jam kemudian, Yogi pulang. Pria itu tampak lelah. Wajahnya kusut, namun senyumnya langsung terkembang begitu melihat Amira berlari menyambutnya. Yogi memeluk putri kecilnya erat, menciuminya bertubi-tubi. Lalu, ia menghampiri Intan dan mencium kening istrinya dengan lembut. "Assalamualaikum, sayang." "Waalaikumsalam, Mas," jawab Intan, mencoba tersenyum. Di meja makan yang sederhana, dengan hidangan tumis kangkung dan tempe goreng, Intan menceritakan perihal undangan dari Ibu Sulis. Ia menceritakan segalanya, termasuk apa yang ia dengar dari Tias dan Ibu Sulis. Intan mengharapkan Yogi akan marah, mungkin membatalkan kedatangan mereka, atau setidaknya mengeluh. Namun reaksi Yogi di luar dugaan. Yogi terdiam sejenak. Rahangnya mengeras. Matanya menatap nanar ke piring di depannya. Tapi kemudian, ia mengangkat wajahnya, menatap Intan dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kemarahan di sana, tapi juga ada tekad. Sesuatu yang Intan jarang lihat. "Kita datang," kata Yogi tegas. Intan terkejut. "Mas, kamu dengarkan tadi? Mereka mengundang kita hanya untuk menghina kita." "Aku dengar. Justru karena itu kita harus datang," kata Yogi. Ia menggeser kursinya, meraih tangan Intan dan menggenggamnya erat. "Kita hadapi bersama, sayang. Sudah terlalu lama kita diam dan membiarkan mereka menginjak-injak harga diri kita. Mungkin malam ini adalah waktunya." Intan menatap mata suaminya. Ia tidak mengerti sepenuhnya apa maksud Yogi. Tapi ia melihat kesungguhan yang luar biasa di sana. Sesuatu yang berbeda dari Yogi yang biasanya sabar dan mengalah. Malam itu, Intan merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Ia tidak tahu apa, tapi ia merasakan getaran aneh di udara. Malam ini bukan sekadar makan malam keluarga biasa. Ini adalah sebuah pertarungan yang harus mereka hadapi, entah mereka siap atau tidak. Persiapan menuju restoran terasa seperti ritual sunyi yang penuh ketegangan. Intan membuka lemari pakaian mereka. Isinya tidak banyak. Hanya beberapa helai gamis dan kemeja kerja Yogi. Intan mengeluarkan gamis terbaiknya. Sebuah gamis berwarna biru pastel polos, hadiah ulang tahun dari Yogi 2 tahun lalu. Gamis itu sederhana, tanpa hiasan manik-manik atau payet yang gemerlapan, tapi bersih dan rapi. Ia memadukannya dengan hijab senada. Ia menatap pantulan dirinya di cermin tua yang sedikit buram. Ia terlihat biasa saja. Sangat biasa, jika dibandingkan dengan standar keluarga Haris yang selalu berbalut barang-barang bermerek dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tapi ia memantapkan hatinya. Penampilannya bukanlah yang utama. Ia kemudian mendandani Amira. Memakaikan putrinya gaun kecil berwarna putih, juga hadiah dari Yogi. Amira, yang tidak tahu apa-apa tentang drama orang dewasa, terlihat sangat cantik dan gembira. "Kita mau kemana, Ibu? Kok Amira pakai baju bagus?" celotehnya riang. Hati Intan teriris. Ia berjongkok, menyamakan tingginya dengan Amira. "Kita mau makan malam, sayang. Sama Nenek Sulis dan Om Haris." Ia merapikan rambut ikal putrinya. "Nanti di sana, kalau ada yang bilang sesuatu yang tidak enak didengar, Amira diam saja ya. Pegang tangan ibu yang erat." "Oke." Amira memiringkan kepalanya, bingung, tapi akhirnya mengangguk. "Oke, Ibu." Sementara Intan bersiap, Yogi terlihat gelisah. Ia mondar-mandir di ruang tengah sambil memegang ponselnya. Tepat ketika Intan selesai memakaikan sepatu kecil di kaki Amira, ponsel Yogi berdering. Yogi mengangkatnya dengan cepat, wajahnya pura-pura terlihat tegang. "Iya, Pak, sekarang? Tapi saya baik. Saya mengerti. Ini sangat penting. Saya akan segera ke sana." Yogi menutup telepon dan menatap Intan dengan raut wajah yang dibuat-buat menyesal. "Sayang, maaf sekali. Ada urusan mendadak dari klien penting. Aku harus ke kantor sebentar. Sepertinya aku akan sedikit terlambat." Intan merasakan gelombang kekecewaan. Ia harus menghadapi mertua dan iparnya sendirian, tanpa Yogi di sisinya. "Mas, tapi kamu berangkat duluan saja sama Amira, ya?" potong Yogi cepat. Ia sudah memesankan taksi online. "Aku janji, aku akan menyusul secepatnya. Tidak akan lama." Yogi lalu menarik Intan ke sudut ruangan, menjauh sedikit dari Amira. Ia memegang kedua bahu istrinya. Tatapannya berubah menjadi sangat serius.
Ini bukan tatapan seorang karyawan yang dipanggil mendadak. Ini tatapan seorang prajurit yang akan berangkat perang. Intan, dengar, katanya dengan suara pelan namun tegas. Apapun yang mereka katakan malam ini, anggap saja angin lalu. Jangan terpancing emosi. Jangan menangis di depan mereka. Paham? Intan mengangguk kaku. Tapi, lanjut Yogi, dan ini bagian yang aneh. Ia melirik ke sekeliling, seolah takut ada yang mendengar. Kalau bisa, rekam semuanya. Suara saja tidak apa-apa. Taruh ponselmu di tas, nyalakan perekam suara. Jangan sampai ketahuan. Lakukan ini untukku. Untuk kita. Untuk jaga-jaga. Intan terbelalak. Jaga-jaga? Jaga-jaga untuk apa? Mas? Kamu bikin aku takut. Yogi menggeleng. Aku tidak bisa jelaskan sekarang. Percaya padaku. Malam ini adalah akhir dari semua penderitaan kita. Aku janji. Suara klakson taksi online terdengar dari luar. Yogi segera mencium kening Intan lama, lalu menghampiri Amira dan menggendongnya erat. Anak cantik ayah, jaga ibu ya. Ayah segera menyusul. Intan, dengan kebingungan dan rasa cemas yang berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya, menuntun Amira masuk ke dalam taksi. Sepanjang perjalanan, otaknya berputar kencang. Apa maksud Yogi? Akhir dari penderitaan? Mengapa ia harus merekam percakapan? Rencana apa yang sedang suaminya susun? Intan sama sekali tidak tahu bahwa Yogi, karyawan biasa, itu, bukanlah sekadar karyawan. Dan bahwa, klien penting, yang baru saja meneleponnya adalah sebuah sandiwara yang telah mereka latih berdua dengan seseorang. Taksi melaju, membawa Intan dan Amira semakin dekat ke restoran Prestige. Gedung restoran itu menjulang megah, bermandikan cahaya lampu kristal yang kemilaunya tampak mengejek kesederhanaan pakaian Intan. Intan menarik napas panjang. Ia merogoh tas tangannya, mengeluarkan ponselnya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka aplikasi perekam suara dan menekan tombol rekam. Ia memasukkan kembali ponsel itu ke dalam tasnya, membiarkan resleting tasnya sedikit terbuka, mengarah keluar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia memegang erat janji suaminya. Malam ini adalah akhirnya. Entah akhir dari penderitaan mereka, atau akhir dari kesabarannya. Sambil memeluk Amira, Intan melangkah keluar dari taksi, memasuki sarang singa. Restoran Prestige persis seperti namanya. Megah, mewah, dan dingin. Lantainya terbuat dari marmer impor yang mengilap, begitu bersih hingga Intan bisa melihat pantulan wajah cemasnya sendiri. Lampu-lampu kristal raksasa menggantung dari langit-langit yang tinggi, memancarkan cahaya keemasan yang membuat setiap tamu terlihat seperti bangsawan. Kecuali, Intan merasa, dirinya dan Amira. Gaun putih sederhana Amira dan gamis biru pastelnya, terasa seperti seragam pelayan di tengah lautan jas mahal dan gaun malam berkilauan. Semua orang berbicara dengan nada pelan dan berkelas. Suara denting sendok perak dan garpu terdengar seperti alunan musik. Intan menggenggam tangan Amira erat-erat. Tas tangannya ia dekap di sisi tubuh, memastikan resletingnya yang sedikit terbuka menghadap ke depan. Ponsel di dalamnya masih merekam. Atas nama Ibu Sulis, bisik Intan pada pelayan yang menyambutnya di pintu depan. Pelayan itu menatap Intan dan Amira dari atas ke bawah. Hanya sedetik, tapi tatapan itu cukup untuk membuat Intan merasa kecil. Namun, profesionalitas pelayan itu mengambil alih. Ah, ya, keluarga Bapak Haris. Silakan ikuti saya. Mereka sudah menunggu di ruang VIP. Jantung Intan berdebar semakin kencang saat berjalan melintasi ruangan utama. Ia merasa semua mata memandangnya. Ruang VIP itu terletak di area yang sedikit terpisah, memberikan privasi lebih. Dari balik pintu kaca, Intan bisa melihat mereka. Ibu Sulis, dengan kebaya modern berwarna merah menyala dan tatanan rambut yang tinggi, tampak seperti ratu di singgasananya. Di sebelahnya, Pak Haris duduk dengan angkuh, kemeja batiknya terlihat sangat mahal. Lalu ada Tias, yang mengenakan gaun tanpa lengan berkilauan, perhiasan emas di leher dan pergelangan tangannya memantulkan cahaya lampu. Di samping Tias ada suaminya, seorang pria yang tampak sama sombongnya, dan dua anak mereka, Farel dan Sasa, yang seusia Amira tapi didandani seperti boneka porselen mahal. Begitu Intan dan Amira masuk, semua percakapan berhenti. Suasana yang tadinya hangat dan penuh tawa langsung mendingin. "Oh, kalian," kata Ibu Sulis, nadanya datar. Ia bahkan tidak repot-repot tersenyum. "Duduk di sana." Ia menunjuk dua kursi kosong di ujung meja, paling jauh darinya, paling dekat dengan pintu keluar. Intan menuntun Amira ke kursi itu.
Ia membantu Amira duduk di kursi yang terlalu tinggi untuknya. Meja itu, ya Tuhan, meja itu penuh dengan makanan. Ada 3 kotak pizza besar dengan keju meleleh yang aromanya memenuhi ruangan. Ada piring-piring berisi steak dengan saus jamur, pasta carbonara yang krimnya terlihat sangat kental, dan kentang goreng yang masih berasap. Farel dan Sasa, anak-anak Tias, sedang asyik melahap potongan pizza mereka. Di depan mereka, sudah menunggu mangkuk-mangkuk besar es krim sundae dengan 3 sendok, taburan coklat, dan ceri di atasnya. Amira, yang sejak tadi pagi hanya sarapan bubur dan makan siang dengan telur dadar, menelan ludah. Matanya yang polos dan bulat menatap hamparan makanan itu dengan binar lapar. Ibu, itu pizza, bisik Amira pelan, menarik-narik ujung hijab Intan. Intan tersenyum pedih. Ia mengusap kepala putrinya. Iya, sayang. Amira mau, cicitnya lagi. Intan baru saja akan membuka mulut untuk bertanya pada pelayan apakah ia bisa memesan porsi terpisah, meskipun ia tahu uang di dompetnya mungkin tidak akan cukup. Tapi Ibu Sulis sudah mendengarnya. Mata wanita itu menajam. Mau apa? Tanyanya ketus. Tias tertawa mengejek dari seberang meja. Dia mau pizza, Bu. Tentu saja. Anak orang miskin lihat makanan enak, pasti langsung minta. Wajah Intan memanas. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan diri. Ingat pesan Yogi. Jangan terpancing. Jangan menangis. Intan berusaha tersenyum. Maaf, Bu. Amira hanya. Ngapain datang? Potong Ibu Sulis tiba-tiba. Suaranya tidak keras, tapi cukup tajam untuk membungkam seluruh meja. Ia menatap lurus ke arah Intan, matanya dingin tak berperasaan. Kami tidak pesan makanan untukmu dan anakmu itu. Kamu pikir ini acara amal? Waktu seolah berhenti. Intan bisa merasakan darahnya surut dari wajahnya. Penghinaan itu begitu telanjang, begitu langsung, begitu kejam. Amira, yang tidak mengerti arti kalimat itu tapi bisa merasakan nadanya, mulai ketakutan. Matanya berkaca-kaca. Ibu, Amira lapar. Pak Haris, sang kepala keluarga, hanya mendengus. Makanya, Sulis, sudah kubilang tidak usah ajak mereka. Hanya merusak pemandangan dan merusak selera makan. Tangis Amira nyaris pecah. Dan di saat itulah, Ibu Sulis melakukan hal yang paling menyakitkan. Ia melihat ke keranjang roti di tengah meja. Roti baget yang disajikan sebagai hidangan pembuka tadi, yang kini hanya tersisa potongan-potongan ujung yang keras dan sisa-sisa remahan. Ibu Sulis mengambil sepotong ujung roti yang kering itu, sepotong sisa yang bahkan ia sendiri tidak mau menyentuhnya. Dia mengulurkannya ke arah Amira. Tidak. Dia tidak mengulurkannya. Dia melemparkannya dengan pelan ke atas piring kosong di depan Amira. Makan ini, kata Ibu Sulis. Suaranya sama kerasnya dengan roti itu. Amira menatap roti keras itu, lalu menatap pizza yang sedang dimakan Farel, lalu menatap wajah Intan. Air matanya akhirnya jatuh. Ia terisak pelan. Hati Intan hancur berkeping-keping. Ini bukan lagi tentang dirinya. Ini tentang anaknya. Anaknya yang berumur 4 tahun baru saja diberi makan sisa seperti seekor anjing. Loh, kok nangis? Kata Tias dengan nada dibuat-buat kaget. Dikasih roti kok nangis? Harusnya bersyukur. Anak zaman sekarang memang tidak tahu diuntung. Harusnya kalian bawa bekal dari rumah kalau gak punya uang. Bawa nasi bungkus atau semacamnya. Jadi tidak merepotkan orang. Tawa Tias dan suaminya meledak. Ibu Sulis tersenyum puas. Pak Haris kembali fokus pada steaknya, seolah drama kecil ini sudah selesai. Napas Intan tercekat di tenggorokan. Amarah yang begitu besar, begitu pekat, begitu panas, membara di dalam dadanya. Ia ingin menjerit. Ia ingin membalikkan meja ini. Ia ingin menyiram wajah Tias dengan minuman dingin di depannya. Tapi ia teringat suara Yogi. Apapun yang mereka katakan. Rekam semuanya. Ini adalah akhir. Dengan tangan yang gemetar hebat, bukan karena takut, tapi karena amarah yang ditahan, Intan merapikan posisi duduknya. Ia mengabaikan tatapan puas Ibu Sulis dan Tias. Ia menarik Amira ke dalam pelukannya. Haha, sayang. Jangan menangis. Tidak apa-apa. Lalu, Intan melakukan sesuatu yang tidak mereka duga. Ia mengeluarkan ponselnya dari dalam tas. Ia pura-pura melihat layar, seolah sedang membalas pesan penting. Padahal, ia hanya sedang menekan tombol, simpan, pada file rekaman yang sudah berjalan 10 menit, lalu memulai rekaman baru. Ia harus memastikan bukti ini aman. Setelah itu, ia meletakkan ponselnya di meja, layarnya menghadap ke bawah,
tapi mikrofonnya mengarah jelas ke tengah meja. Intan mengangkat wajahnya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia tersenyum. Senyuman tipis, tenang, dan dingin. Senyuman yang tidak menunjukkan rasa sakit atau kalah. Ia menatap lurus ke mata Ibu Sulis, lalu beralih ke Tias. "Oke," katanya. Suaranya jernih dan stabil, membelah keheningan meja. "Aku catat." Hanya 2 kata. Tapi 2 kata itu diucapkan dengan ketenangan yang menakutkan. Ibu Sulis dan Tias berhenti tertawa. Mereka saling pandang, bingung. Reaksi ini di luar skenario mereka. Mereka mengharapkan Intan menangis, memohon, atau lari pulang sambil menangis. Mereka tidak mengharapkan ketenangan ini. "Catat?" ulang Tias, cemberut. "Apa maksudmu dicatat? Mau mengadu ke siapa kamu? Mau mengadu ke Yogi? Suamimu yang tidak berguna itu? Silakan. Memangnya dia bisa apa?" Ibu Sulis mendengus. "Paling-paling dia hanya bisa minta maaf atas namamu. Dasar tidak tahu diri." Intan tidak menjawab. Ia hanya kembali tersenyum tipis, lalu mengalihkan perhatiannya pada Amira di pangkuannya. Ia menenangkan putrinya dengan bisikan-bisikan lembut, mengabaikan sepenuhnya keluarga Haris yang kini menatapnya dengan kesal dan bingung. Intan tahu, suaminya akan segera datang. Dan apa yang ia catat malam ini, bukan untuk diadukan pada suaminya. Itu adalah untuk suaminya. Sebagai peluru terakhir mereka. Senyuman tenang Intan bukanlah topeng kepasrahan. Itu adalah topeng seorang jenderal yang sedang mengamati benteng musuh yang akan segera ia runtuhkan. Apa yang keluarga Haris tidak ketahui, apa yang seluruh dunia tidak ketahui, adalah bahwa Intan bukanlah sekadar wanita berhijab sederhana tanpa penghasilan. Di balik penampilannya yang biasa, di balik pilihannya untuk hidup sederhana, Intan adalah otak di balik salah satu perusahaan rintisan teknologi paling sukses dan paling dirahasiakan di negeri ini. Kisah ini dimulai bertahun-tahun lalu. Intan bukanlah berasal dari keluarga miskin. Keluarganya sederhana, namun ayahnya adalah seorang guru matematika yang brilian. Sejak kecil, Intan menunjukkan bakat luar biasa pada angka dan logika. Ia bukan hanya seorang programmer, ia adalah seorang arsitek sistem. Seorang jenius dalam keamanan siber dan analisis data keuangan. Saat di universitas, ia memenangkan kompetisi peretasan etis tingkat internasional di bawah nama samaran, Safir Biru. Ia bisa saja bekerja di perusahaan teknologi multinasional manapun yang ia mau. Lalu ia bertemu Yogi. Yogi, putra kedua keluarga Haris, adalah kebalikan dari keluarganya. Ia cerdas, berhati lembut, dan muak dengan kesombongan serta cara-cara bisnis ayahnya yang seringkali curang dan menindas yang lemah. Yogi, yang memegang gelar master keuangan dari universitas luar negeri, melihat apa yang ayahnya lakukan di perusahaan. Pak Haris sering menggunakan bahan bangunan berkualitas rendah, menunda pembayaran pada kontraktor kecil, dan memanipulasi laporan pajak. Yogi menolak untuk terlibat. Pertengkaran hebat terjadi, dan Yogi memilih pergi, dicap sebagai anak gagal dan pembangkang. Dia mengambil pekerjaan sebagai manajer keuangan tingkat menengah di sebuah perusahaan kecil. Di sanalah ia bertemu Intan, yang saat itu bekerja paruh waktu sebagai konsultan IT sambil membangun proyek rahasianya. Yogi adalah orang pertama yang menyadari betapa briliannya Intan. Ia tidak sengaja melihat algoritma yang sedang ditulis Intan, sebuah sistem prediksi pasar keuangan yang sangat kompleks dan akurat. Yogi tidak terintimidasi. Ia terpesona. Dan ia langsung mengerti. "Kamu bisa mengubah dunia dengan ini, Intan," katanya saat itu. "Tapi kalau kamu menunjukkannya sekarang, orang-orang seperti keluargaku akan memakanmu hidup-hidup. Mereka akan mencuri idemu dan membuangmu." Dari sanalah rencana itu lahir. Mereka jatuh cinta, dan cinta mereka dibangun di atas fondasi kepercayaan yang luar biasa dan sebuah rahasia besar. Mereka memutuskan untuk menikah. Keluarga Haris menentang keras. Seorang wanita sederhana, yatim piatu, tanpa bibit, bebet, dan bobot. Tapi Yogi bersikeras. Pernikahan itu akhirnya diizinkan, tapi lebih terasa seperti upacara pemakaman bagi harga diri Yogi di mata keluarganya. Setelah menikah, mereka menjalankan rencana mereka. Mereka sengaja hidup sederhana. Mereka tinggal di rumah kecil di pinggir kota. Yogi tetap bekerja sebagai karyawan biasa, padahal pekerjaan itu hanyalah kedok. Seluruh waktu dan energinya ia curahkan untuk menjadi Chief Financial Officer, CFO, di perusahaan yang mereka bangun dari nol. Perusahaan itu bernama Grup Janji Amanah, sebuah nama yang terdengar seperti koperasi simpan pinjam, bukan perusahaan teknologi bernilai triliunan rupiah. Intan, sang Safir Biru, menjadi Chief Technology Officer,
CTO, yang anonim. Ia bekerja dari rumah, dari balik meja kayu sederhananya. Sementara keluarga Haris mengira ia hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak berguna, Intan sebenarnya sedang memimpin tim programmer elit yang tersebar di berbagai negara, mengelola aset digital, dan menciptakan sistem keamanan yang dibeli oleh bank-bank besar di luar negeri. Mereka menyembunyikan kekayaan mereka dengan sempurna. Uang mereka disimpan di rekening-rekening internasional, diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Mereka hidup sederhana bukan hanya untuk menghindari keserakahan keluarga Haris, tapi juga karena mereka memang tidak peduli pada kemewahan palsu. Bagi mereka, kekayaan sejati adalah Amira dan kebebasan mereka. Selama bertahun-tahun, mereka mengumpulkan kekuatan. Selama bertahun-tahun, mereka mengumpulkan data. Yogi tahu persis betapa rapuhnya perusahaan ayahnya. Pak Haris terlalu sombong untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Dan Tias, yang ditempatkan sebagai manajer keuangan, posisi yang seharusnya menjadi milik Yogi, ternyata sangat tidak kompeten. Tias sering melakukan penggelembungan dana, mengambil uang perusahaan untuk gaya hidup mewahnya. Perusahaan Haris berada di ambang kebangkrutan. Mereka terlilit utang di mana-mana. Mereka putus asa mencari investor. Dan disitulah grup janji amanah masuk. Melalui serangkaian perusahaan cangkang yang rumit, perusahaan milik Intan dan Yogi mengajukan tawaran untuk mengambil alih 70% saham perusahaan. Tentu saja, Pak Haris tidak tahu siapa pemilik asli grup janji amanah. Dia hanya melihat angka, sebuah penyelamatan. Dia terlalu sombong untuk memeriksa lebih teliti siapa yang akan menyelamatkannya. Dia hanya tahu investor ini menuntut perombakan manajemen total. Kabar baik yang mereka rayakan malam ini adalah, pada kenyataannya, penyerahan kedaulatan perusahaan mereka. Investor besar yang mereka banggakan adalah wanita yang sedang mereka hina. Panggilan telepon yang Yogi terima tadi, itu bukan dari klien. Itu adalah panggilan terencana dari asisten pribadi Yogi. Urusan mendadak. Itu adalah Yogi yang pergi ke suite hotel mewah yang telah disewa di seberang restoran. Di sana, ia berganti pakaian. Melepaskan seragam, karyawan biasanya, dan mengenakan setelan jas termahal yang dijahit khusus untuknya, seharga puluhan juta rupiah. Dia sedang bersiap untuk membuat pintu masuk. Bukan sebagai Yogi si anak gagal, tapi sebagai Tuan Yogi, perwakilan utama, pemilik suara mayoritas yang baru dari grup janji amanah. Dia adalah investor misterius yang mereka tunggu. Malam ini adalah akhir dari semua penderitaan mereka, karena malam ini adalah malam pengambil alihan. Keheningan yang canggung tercipta setelah dua kata tenang dari Intan, aku catat. Tias dan Ibu Sulis saling berpandangan sejenak. Wajah mereka yang tadinya penuh kemenangan kini sedikit bingung. Reaksi Intan yang datar dan dingin benar-benar di luar dugaan mereka. Mereka mengharapkannya menangis, berteriak, atau setidaknya memohon. Ketenangan Intan terasa seperti sebuah penghinaan baru. Pak Haris, yang tidak suka perayaan pentingnya terganggu oleh drama remeh-temeh, berdeham keras. Ia meletakkan garpu dan pisaunya dengan bunyi denting yang nyaring. Sudahlah. Jangan pedulikan mereka, katanya dengan nada memerintah, matanya menatap tajam ke arah Intan seolah Intan adalah serangga pengganggu. Kita lanjutkan perayaan kita. Wajah Pak Haris segera berubah cerah, penuh dengan kebanggaan yang dibuat-buat. Ia mengangkat gelas minumannya. Seperti yang Ibu Sulis katakan tadi, ia memulai pidato kecilnya, suaranya sengaja dikeraskan agar seisi ruangan VIP bisa mendengar. Malam ini adalah malam bersejarah bagi perusahaan Haris. Kita baru saja kedatangan penyelamat. Seorang investor besar. Ibu Sulis langsung menimpali, senyumnya kembali merekah, melupakan kebingungannya sejenak. Benar sekali, Pak. Investor hebat yang akhirnya akan membawa perusahaan kita ke level yang lebih tinggi. Pak Haris mengangguk puas. Investor ini bukan main-main. Mereka sangat profesional. Mereka setuju mengambil alih 70% saham kita, yang artinya, semua utang kita lunas. Lunas, katanya, menekankan kata terakhir. Tentu saja, ia melanjutkan, seolah itu adalah hal sepele, mereka menuntut perombakan total manajemen. Mereka akan menempatkan orang-orang baru. Membersihkan semua yang tidak kompeten. Tias tertawa riang, memotong sepotong besar pizza dan memakannya dengan lahap. Itu baru bagus. Bersihkan saja semua, Pak, terutama yang tidak berguna. Matanya melirik tajam ke arah Intan. Intan tetap diam. Ia mengambil serbet kain dari meja, dan dengan lembut mengelap wajah Amira yang basah oleh air mata. Ia kemudian menuangkan air putih dari botol di meja ke gelas Amira, mengabaikan lautan makanan di sekitarnya. Amira meminum air itu dengan tegukan kecil,
matanya masih menatap lapar pada es krim yang mulai mencair di piring Farel dan Sasa. Roti sisa yang keras itu masih tergeletak menyedihkan di piring Amira, tidak tersentuh. Tentu saja, seru Ibu Sulis, nadanya penuh semangat jahat. Ia kini sudah menemukan kembali kepercayaan dirinya. Saya sudah tahu siapa yang harus pertama kali dibersihkan. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Intan. Nanti saya akan bilang ke manajemen baru itu, kalau di perusahaan kita ada satu benalu. Namanya Yogi. Suamimu itu. Tias tergelak. Ide bagus, Bu. Buat apa perusahaan besar menampung karyawan gagal seperti Mas Yogi? Dia itu aib keluarga. Dia lebih baik mengurus rumah saja, biar Intan yang cari kerja. Oh, tapi siapa yang mau mempekerjakan wanita udik sepertimu, ya? Tias menatap Intan dari atas ke bawah. Paling-paling jadi tukang cuci. Suami Tias, yang sedari tadi diam, akhirnya ikut bicara. Benar, Tias. Seharusnya setelah perusahaan ini sehat, kita tagih semua uang yang pernah kita pinjamkan pada Yogi. Selama ini dia hidup dari belas kasihan kita. Termasuk rumah kecil yang mereka tinggali itu, bukankah itu masih atas nama ayah? Pak Haris mengangguk. Sebenarnya itu rumah aset perusahaan yang tidak terpakai. Ya, setelah ini sehat, kita bisa jual rumah itu. Lumayan untuk menambah uang belanja Tias. Nah, dengar itu, Intan? Tias berseru penuh kemenangan. Sebentar lagi kalian akan jadi gelandangan. Kalian akan diusir dari rumah itu. Harusnya kamu berlutut di kaki Ibu Sulis sekarang, minta maaf. Mungkin Ibu masih mau berbaik hati memberi kalian tempat di pavilion belakang, dekat kandang anjing. Ibu Sulis tersenyum bangga mendengar usulan putrinya. Lihat saja nanti. Setelah investor baru ini masuk, hidup kita akan semakin jaya. Sedangkan kalian, ia menunjuk Intan dan Amira dengan dagunya, akan semakin tenggelam. Itulah akibatnya kalau tidak tahu diri. Itulah karma karena berani melawan orang tua. Mereka semua tertawa. Tawa mereka memenuhi ruangan VIP itu, memantul di dinding-dinding mahal. Mereka sedang merayakan kesombongan mereka di atas penderitaan Intan dan Amira. Intan hanya menunduk, memeluk Amira di pangkuannya. Tangannya yang bebas berada di atas meja, tepat di sebelah ponselnya yang masih merekam setiap kata, setiap tawa, setiap hinaan. Ia mencatat semuanya, bukan hanya di pikirannya, tapi juga di dalam data digital. Pak Haris mengangkat gelasnya lagi. Sudah. Jangan buang waktu memikirkan mereka. Mari kita bersiap. Sebentar lagi perwakilan investor itu akan tiba untuk menandatangani dokumen final secara seremonial. Mereka sudah memesan tempat di sebelah kita. Oh, siapa namanya, Pak? Tanya Tias manja. Apakah dia orang luar negeri? Bukan. Anehnya, dia orang kita, kata Pak Haris. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka pesan. Namanya sebentar ini. Katanya namanya Tuan Yogi. Ibu Sulis dan Tias langsung terdiam. Tawa mereka lenyap. Yogi? Ulang Ibu Sulis, keningnya berkerut. Tidak mungkin. Tias langsung menyahut, lalu tertawa lagi, kali ini dengan nada paksa. Hahaha, ya kali. Mana mungkin Mas Yogi? Nama Yogi kan banyak di dunia ini. Paling-paling Yogi yang lain. Yogi yang kaya raya, yang sukses, yang tampan. Bukan Yogi si pemalas itu. Ada-ada saja ayah ini. Ibu Sulis ikut tertawa. Kamu benar, Tias. Tidak mungkin Yogi anakku. Dia paling sekarang sedang lembur, pura-pura sibuk. Mana mungkin orang penting mau memakai nama yang sama dengan si gagal itu. Mereka kembali tertawa, meremehkan kemungkinan itu. Namun tawa mereka kali ini terdengar sedikit hampa. Di tengah tawa mereka, Intan mengangkat wajahnya. Senyum tipisnya kembali terbit, kali ini sedikit lebih lebar. Karena dia tahu, Tuan Yogi yang mereka tunggu, memang Tuan Yogi yang mereka hina. Tepat ketika tawa Ibu Sulis dan Tias mulai mereda, suasana di luar ruang VIP mereka tiba-tiba berubah. Dari balik pintu kaca, mereka bisa melihat para pelayan yang tadinya bergerak dengan tenang dan anggun, kini tampak panik dan terburu-buru. Manajer restoran, pria yang tadi menatap Intan dengan pandangan merendahkan, kini berdiri tegak di dekat pintu masuk utama restoran. Wajahnya tegang, tangannya terkepal di depan perut, dan ia terlihat berkali-kali merapikan dasi kupu-kupunya. Ia tampak seperti sedang menunggu kedatangan seorang raja. Ada apa itu? Kenapa mereka ribut sekali? Gerutu Ibu Sulis, merasa perayaannya terganggu. Mungkin investornya sudah datang, sahut Pak Haris, buru-buru merapikan kemeja batiknya dan menyeka mulutnya dengan serbet. Ia berusaha terlihat berwibawa.
Lalu, pintu utama restoran yang terbuat dari kayu jati tinggi itu terbuka. Bukan hanya terbuka biasa, tapi dibuka oleh 2 orang staf sekaligus, membukanya lebar-lebar. Hening sejenak. Kemudian, langkah kaki terdengar di lantai marmer. Langkah kaki yang mantap, berirama, dan penuh percaya diri. Sesosok pria berjalan masuk. Keluarga Haris di ruang VIP mencondongkan tubuh mereka ke depan, berusaha melihat siapa tamu agung itu. Itu Yogi. Tapi, itu bukan Yogi yang mereka kenal. Yogi yang mereka kenal selalu memakai kemeja flanel pudar, atau kemeja kerja katun murah yang sedikit kusut. Yogi yang mereka kenal selalu terlihat lelah, bungkuk, dan mengalah. Pria yang berjalan masuk ini, berbeda. Pria ini mengenakan setelan jas custom-made yang dijahit dengan sempurna, warnanya biru dongker pekat, begitu pas di badan. Kemeja putih di dalamnya begitu bersih dan licin, dengan dasi sutra perak yang serasi. Sepatu kulitnya mengilap seperti cermin. Rambutnya yang biasanya sedikit acak-acakan, kini tertata rapi dengan gaya modern yang tajam. Dia tidak bungkuk. Dia berjalan tegak. Auranya memancarkan kekuasaan, ketenangan, dan otoritas yang mutlak. Dia tidak sendirian. Di belakangnya, berjalan 2 orang lain. Satu pria dan satu wanita, keduanya berpakaian profesional seperti pengacara atau eksekutif puncak, membawa koper kulit mahal dan tablet di tangan mereka. Keluarga Haris ternganga. Rahang mereka jatuh. Tias menjatuhkan garpunya, menimbulkan bunyi dentang yang keras di atas piring. Yogi, bisik Ibu Sulis, matanya terbelalak tak percaya. Itu Yogi? Dia ganti baju di mana? Tanya Tias bingung. Itu jas apa? Kenapa dia terlihat begitu? Tidak mungkin. Desis Pak Haris. Wajahnya pucat pasi. Manajer restoran, pria yang sama yang telah melayani mereka, kini membungkuk sangat dalam di depan Yogi. Begitu dalam, nyaris 90 derajat. Selamat malam, Tuan Yogi. Semuanya sudah siap sesuai instruksi Anda. Ruang VIP utama telah kami siapkan. Tuan Yogi. Bukan Mas Yogi. Bukan Yogi si gagal. Tapi Tuan Yogi. Yogi, atau Tuan Yogi, hanya mengangguk sedikit pada manajer itu. Matanya dingin dan fokus. Ia berjalan melintasi ruangan utama. Ia melewati ruang VIP tempat keluarganya duduk. Ia bisa melihat mereka dari balik kaca. Ia melihat wajah-wajah mereka yang shock. Ia melihat Ibu Sulis, Tias, dan ayahnya. Dan dia terus berjalan. Dia bahkan tidak menoleh. Dia berjalan melewati mereka seolah-olah mereka tidak ada. Seolah-olah mereka adalah perabot yang tidak penting. Dia melewatiku, gumam Ibu Sulis. Suaranya bergetar. Dia tidak menyapaku. Yogi dan timnya diantar ke meja VIP lain. Meja yang lebih besar, lebih mewah, dan terletak di posisi terbaik di restoran itu. Meja yang sedari tadi kosong dan bertuliskan, dipesan. Begitu Yogi duduk, para asistennya langsung berdiri di belakangnya, membuka koper dan tablet mereka, siap bekerja. Intan, di mejanya, tidak bisa menahan senyumnya lagi. Senyuman tulus akhirnya merekah di wajahnya. Ia mengelus kepala Amira. Ayah sudah datang, sayang. Yogi duduk dengan tenang. Ia tidak langsung menatap keluarganya. Hal pertama yang ia lakukan adalah memanggil manajer restoran. Manajer itu berlari kecil menghampirinya. Yogi berbicara dengan suara pelan, namun di keheningan restoran yang tegang itu, suaranya terdengar jelas. Ia menunjuk ke meja tempat Intan dan Amira duduk. Tolong, katanya. Suaranya datar dan dingin. Pastikan tamu saya di meja sebelah sana. Manajer itu menelan ludah, wajahnya semakin pucat saat menyadari arah telunjuk Yogi. Mendapatkan pelayanan terbaik, lanjut Yogi. Mereka adalah tamu kehormatan saya. Berikan apapun yang mereka pesan. Dan pastikan putri kecil itu mendapatkan es krim Sundai terbesar yang ada di menu kalian. Sekarang juga. Manajer itu gemetar. Baik, Tuan Yogi. Segera, Tuan. Dia berbalik dan setengah berlari menuju dapur, berteriak pada pelayan lain. Di meja keluarga Haris, kebingungan telah berubah menjadi teror. Ibu Sulis, Tias, dan Pak Haris menatap Yogi. Lalu mereka menatap Intan. Intan balas menatap mereka. Senyumnya masih di sana, tenang dan tak tergoyahkan. Dan di saat itulah, mereka bertiga sadar. Sesuatu yang sangat buruk bagi mereka, akan segera terjadi. Beberapa saat setelah manajer restoran itu berlari panik, keajaiban kecil terjadi di meja Intan. 2 orang pelayan datang mendorong troli. Bukan 1, tapi 2 troli.
Dengan sigap dan senyum hormat yang kini terpatri di wajah mereka mulai menata meja Intan. Sesuai pesanan Tuan Yogi, Nyonya, kata salah satu pelayan, suaranya terdengar ramah, sangat kontras dengan sambutan yang Intan terima tadi. Pertama, mereka meletakkan pizza quattro formaggi ukuran terbesar, kejunya masih meleleh dan panasnya mengepul. Lalu, sepiring besar pasta udang aglio olio, kentang goreng truffle dengan taburan keju parmesan. Dan yang paling penting, untuk Amira, mereka menyajikan sebuah mangkuk es krim Sundai yang begitu besar, lebih mirip piala. Es krim 3 rasa, disiram saus coklat, saus stroberi, taburan kacang, marshmallow panggang, dan dihiasi 3 ceri merah menyala di puncaknya. Mata Amira membulat sebesar piring. Bibirnya yang tadi bergetar karena tangis, kini terbuka membentuk huruf O. Ia menatap Intan, seolah bertanya, bolehkah? Intan merasakan air matanya sendiri menggenang. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kelegaan. Air mata kemenangan. Ia mengangguk pada Amira. Makan, sayang. Ini semua untukmu. Hadiah dari ayah. Amira bersorak gembira. Ia langsung menyambar sendok dan mulai melahap es krimnya. Farel dan Sasa, anak-anak Tias, menatap pemandangan itu dengan iri. Es krim mereka tidak ada apa-apanya dibanding es krim raksasa milik Amira. Tias menatap anak-anaknya yang mulai merengek, lalu menatap Intan dengan pandangan benci yang semakin dalam. Di seberang ruangan, Yogi melihat pemandangan itu. Ia melihat putrinya akhirnya tersenyum. Ia melihat istrinya akhirnya bisa bernapas. Amarah di hatinya yang telah ia pendam selama bertahun-tahun kini telah mencapai puncaknya, mengeras menjadi baja dingin. Ia berdiri. Perlahan, ia merapikan jasnya. Ia berjalan meninggalkan meja VIP-nya, diikuti oleh 2 asistennya yang membawa koper dan tablet. Ia tidak berjalan terburu-buru. Setiap langkahnya di atas lantai marmer terdengar mantap dan berat. Ia berjalan lurus menuju meja keluarganya. Pak Haris, Ibu Sulis, dan Tias menahan napas. Mereka tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Mereka terintimidasi oleh penampilan baru Yogi, tapi kesombongan mereka masih tersisa. Yogi, bentak Ibu Sulis pertama kali, mencoba mengembalikan otoritasnya. Apa-apaan ini? Pakaian apa ini? Kamu menyewa jas ini di mana? Mau pamer? Kamu pikir kami terkesan? Dan kenapa kamu melewatiku tadi? Kamu tidak sopan. Cih, Tias mendengus, meski matanya tak bisa lepas dari jas mahal yang Yogi kenakan. Paling-paling ini semua sandiwara. Dapat pinjaman dari mana kamu untuk memesan makanan semahal itu? Kamu mau bikin malu keluarga lagi, ya? Yogi berhenti tepat di ujung meja mereka. Ia tidak duduk. Ia berdiri menjulang di depan mereka, menatap mereka satu persatu dengan mata yang dingin. Ibu, katanya. Suaranya tenang, namun mengandung beban yang berat. Tias. Pak Haris. Saya dengar, perayaan ini meriah sekali. Merayakan investor baru. Pak Haris menelan ludah. Ada yang salah. Sangat salah. Yogi. Tuan Yogi yang ditelepon, apa itu kamu? Sebelum saya jawab itu, kata Yogi, saya mau tanya sesuatu pada ibu. Yogi menatap lurus ke mata Ibu Sulis, yang mulai terlihat gelisah. Tadi ibu bilang apa pada anak saya? Ibu memberinya roti sisa? Ibu bilang, makan ini? Wajah Ibu Sulis memucat. Aku hanya. Dan kamu, Tias? Yogi beralih ke adiknya. Kamu bilang istri saya harusnya bawa bekal? Bawa nasi bungkus? Karena kami tidak punya uang. Mas Yogi. Jaga bicaramu. Aku ini adikmu, seru Tias, pura-pura tersinggung. Dan kalian semua menertawakannya. Lanjut Yogi, mengabaikan Tias. Kalian tertawa saat melihat cucu kalian, keponakan kalian, kelaparan dan hanya diberi roti sisa. Hentikan, teriak Ibu Sulis. Siapa kamu berani menceramahi kami? Kamu tetap anak gagal. Sehebat apapun pakaianmu, kamu tetap gagal. Benarkah? Yogi tersenyum tipis. Senyuman yang sama persis seperti yang Intan tunjukkan tadi. Intan. Sayang, boleh pinjam ponselmu sebentar? Intan, yang sedari tadi mengamati dari mejanya, kini berdiri. Ia mengusap sisa es krim di bibir Amira, lalu berjalan menghampiri Yogi. Ia menyerahkan ponselnya. Yogi mengambil ponsel itu. Tadi Intan bilang, dia sudah mencatatnya. Kalian tahu apa yang dia catat? Yogi menekan tombol play. Tiba-tiba, suara Ibu Sulis sendiri memenuhi ruangan VIP itu. Ngapain datang?
Kami tidak pesan makanan untukmu dan anakmu itu. Seluruh ruangan terdiam. Lalu suara Ibu Sulis lagi, lebih dingin. Makan ini. Lalu suara tawa Tias. Harusnya kalian bawa bekal dari rumah kalau gak punya uang. Wajah Ibu Sulis dan Tias berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Tias mencoba merebut ponsel itu, tapi asisten Yogi segera menghalanginya. Yogi mematikan rekaman itu. Aku catat, kata Yogi, menirukan Intan. Setiap hinaan, setiap kata-kata kalian. Selama 10 tahun ini, kami mencatat semuanya. Apa-apa maumu, Yogi, desis Pak Haris. Ia adalah orang pertama yang menyadari bahwa ini bukan sekadar pamer. Ini adalah pengambil alihan. Kalian merayakan kedatangan investor baru? Tanya Yogi lagi. Kalian bangga perusahaan kalian diselamatkan? Kalian bangga akan ada perombakan manajemen? Yogi menatap ayahnya. Anda benar, Pak. Akan ada perombakan besar-besaran. Yogi kemudian bergeser sedikit, memberi jalan. Ia mengulurkan tangannya ke arah Intan, yang berdiri tegak di sampingnya. Hijab biru pastelnya memancarkan aura ketenangan yang luar biasa. Perkenalkan, kata Yogi dengan suara yang jelas dan lantang, terdengar hingga ke seluruh sudut restoran. Saya Yogi, Chief Financial Officer dari Grup Janji Amanah. Keluarga Haris terkesiap. Dan ini, lanjut Yogi, suaranya kini penuh kebanggaan dan cinta, adalah istri saya, Intan. Ia berhenti sejenak, membiarkan momen itu menggantung. Pemilik, pendiri, dan direktur utama dari Grup Janji Amanah. Dialah Safir Biru. Dialah investor besar yang kalian rayakan. Dialah bos baru kalian. Hening. Keheningan yang terjadi setelah pengumuman Yogi begitu pekat dan berat, seolah-olah semua oksigen di dalam ruangan VIP itu tersedot habis. Waktu terasa membeku. Suara denting garpu Pak Haris yang akhirnya jatuh dari tangannya yang gemetar ke piring porselen terdengar, seperti bunyi lonceng kematian. Lalu, keheningan itu pecah. Pecah oleh suara tawa. Tawa yang nyaring, melengking, dan penuh kepalsuan. Hahaha. Tias tertawa terbahak-bahak, memegangi perutnya. Mas Yogi, sandiwaramu bagus sekali. Aku hampir saja percaya. Hahaha. Intan, ia menunjuk Intan dengan jarinya. Si wanita udik yang bisanya cuma masak tempe ini, pemilik perusahaan? Yang benar saja. Kamu pasti sudah gila. Kamu pasti bersekongkol menipu kami, kan? Kamu dapat uang dari mana untuk menyewa 2 badut ini? Ia menunjuk asisten Yogi. Tapi tawanya berhenti tiba-tiba. Karena tidak ada orang lain yang ikut tertawa. Yogi hanya menatapnya dengan pandangan kasihan. Pak Haris menatap kosong ke meja, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Dan Ibu Sulis. Wajah Ibu Sulis berkerut. Bukan karena marah, tapi karena otaknya sedang bekerja keras, mencoba menyangkal apa yang indranya katakan. Tidak mungkin, bisiknya. Yogi, kamu menipu kami. Kamu pasti bekerja sama dengan perempuan sihir ini. Dia pasti sudah mencuci otakmu. Anak durhaka. Kamu tega melakukan ini pada ibumu sendiri. Anak durhaka? Yogi mengulang kata itu, suaranya menusuk. Ibu. Seorang ibu tidak akan membiarkan cucunya kelaparan. Seorang ibu tidak akan memberi makan cucunya dengan roti sisa. Seorang ibu tidak akan menghina menantunya di depan umum. Anda mungkin melahirkanku, Bu. Tapi Intan adalah keluargaku. Bohong. Jerit Ibu Sulis, akhirnya meledak. Ia berdiri dari kursinya begitu cepat, hingga kursinya terjatuh ke belakang. Kamu penipu. Kalian semua penipu. Satpam. Panggil Satpam. Usir mereka. Mereka ini penipu. Tenang, Ibu Sulis. Tiba-tiba asisten wanita di belakang Yogi melangkah maju. Dia membuka koper kulitnya. Dia bukan badut. Dia memancarkan aura profesional yang tajam dan dingin. Permisi, katanya. Nama saya Rina. Saya adalah kepala tim legal dari Grup Janji Amanah. Rina mengeluarkan beberapa lembar dokumen tebal dengan sampul biru tua. Ia meletakkannya di meja, tepat di depan Pak Haris. Bapak Haris yang terhormat, kata Rina dengan suara datar. Sesuai dengan dokumen perjanjian akuisisi yang telah Bapak tanda tangani dengan kesadaran penuh 2 hari yang lalu, pada halaman 3, butir 2A, per jam 17.00 waktu Indonesia Barat hari ini, 70% saham perusahaan Haris resmi beralih kepemilikannya kepada Grup Janji Amanah. Wajah Pak Haris semakin pucat. Dia ingat dokumen itu. Dokumen tebal yang tidak ia baca sepenuhnya, karena ia terlalu senang utangnya akan lunas. Dan,
Lanjut Rina, sesuai anggaran dasar perusahaan kami, pemilik tunggal dan pemegang suara tertinggi dari grup janji amanah adalah. Ia mengambil jeda, Nyonya Intan. Beliau ada di sini. Tias berhenti tertawa. Matanya terbelalak ngeri. Tidak, tidak. Ibu Sulis terhuyung. Nyonya Intan, Nyonya. Pak Haris, seorang pebisnis, mengerti kenyataan lebih cepat. Dia tahu dia sudah kalah telak. Wajahnya menua 20 tahun dalam sekejap. Dia memegang dadanya. Grup, janji, amanah, J. A. Yogi. Intan. Astaga, bagaimana aku bisa begitu bodoh? Yogi kini mengambil alih. Pak Haris, Anda tadi bilang, investor baru akan membersihkan semua yang tidak kompeten. Anda benar. Kita mulai pembersihan ini sekarang. Yogi menatap ayahnya. Pak Haris, atas nama pemilik baru, Anda resmi diberhentikan dari posisi direktur utama. Audit kami menemukan kelalaian manajemen yang disengaja, penggunaan material di bawah standar, dan manipulasi laporan pajak selama bertahun-tahun. Anda tidak akan mendapat pesangon. Anda justru akan mendapat tagihan. Tidak, desis Pak Haris. Selanjutnya, Yogi beralih ke Tias, yang kini gemetar hebat di kursinya. Tias, kamu bilang kamu mau membersihkan Benalu, kan? Ironis sekali, karena audit kami juga menemukanmu. Penyelewengan dana besar-besaran di Departemen Keuangan yang kamu pimpin. Uang perusahaan dipakai untuk membeli tas mewah, mobil sport, dan liburanmu. Kamu tidak hanya dipecat. Yogi memberi isyarat pada asisten pria di sebelahnya. Asisten itu mengeluarkan ponsel dan menekan sebuah nomor. Tim kepolisian sudah dalam perjalanan ke rumahmu untuk melakukan penyitaan aset. Kamu akan kami tuntut secara hukum. Tidak Aak. Tias menjerit sejadi-jadinya. Suaranya melengking histeris. Ia mencoba lari, tapi suaminya yang dari tadi diam 1000 bahasa, menahannya. Lepaskan aku. Lepaskan. Ini tidak mungkin. Mas Yogi. Ampun, Mas. Ampuni aku. Dan terakhir. Yogi menatap Ibu Sulis. Wanita yang tadi begitu angkuh, kini berdiri limbung, wajahnya basah oleh air mata ketakutan. Untuk Ibu, kata Yogi dingin. Anda suka sekali merayakan, bukan? Anda menikmati semua fasilitas perusahaan. Kartu kredit tanpa batas. Mobil mewah. Supir pribadi. Yogi memanggil manajer restoran, yang sejak tadi berdiri kaku di sudut ruangan, menonton drama itu dengan ngeri. Manajer. Manajer itu berlari tergopoh-gopoh. Ya, Tuan Yogi. Tolong, kata Yogi, suaranya terdengar jelas di seluruh restoran yang kini hening. Mulai detik ini, semua kartu kredit perusahaan atas nama Sulis Haris dan Tias Haris, resmi dibekukan. Jika mereka mencoba membayar makanan mereka malam ini dengan kartu itu, tolong potong kartunya di depan mereka. Itulah puncaknya. Ibu Sulis tidak pingsan. Dia melakukan sesuatu yang lebih buruk. Dia menjerit. Jeritan yang bukan seperti manusia. Jeritan histeris yang panjang, putus asa, dan penuh amarah. Tidak uangku, kartuku. Yogi. Kamu anak setan. Kembalikan. Kembalikan semuanya. Tias ikut menjerit, ini tidak adil. Ini perampokan. Kalian perampok. Kekacauan itu sempurna. Perayaan kesombongan itu telah berubah menjadi neraka pribadi mereka. Jeritan histeris Tias dan Ibu Sulis menggema di seluruh penjuru restoran Prestige. Para tamu di ruangan utama yang tadinya menikmati makan malam mereka dengan tenang, kini berbisik-bisik, beberapa bahkan memberanikan diri mendekat untuk melihat drama yang terjadi di ruang VIP keluarga Haris. Kekacauan itu begitu nyata, begitu memalukan. Tias benar-benar kehilangan akal sehatnya. Tidak, aku tidak mau dipenjara. Lepaskan aku, teriaknya sambil meronta-ronta dari pegangan suaminya. Mas Yogi, Mas, aku adikmu. Aku minta maaf. Aku salah. Tolong jangan penjarakan aku. Aku akan kembalikan uangnya. Aku janji. Ia mencoba menerobos, berniat berlutut di kaki Yogi. Namun, Yogi tidak bergeming. Wajahnya tetap tenang, namun dingin. Ia bahkan tidak menatap Tias. Ia hanya memberi isyarat kecil dengan dagunya. Asisten legalnya, Rina, segera melangkah maju, menghalangi Tias. Nyonya Tias, kata Rina dengan suara profesional yang tidak berperasaan. Upaya Anda untuk bernegosiasi dengan Tuan Yogi saat ini tidak relevan. Ini bukan lagi urusan keluarga,
ini adalah urusan hukum korporasi. Jumlah yang Anda gelapkan, 6,8 miliar rupiah, bukanlah angka yang bisa diselesaikan dengan minta maaf. 6,8 miliar. Angka itu menggantung di udara. Suami Tias, yang mendengar jumlah itu, langsung melepaskan pegangan pada istrinya. Wajahnya pucat pasi. Dia menatap Tias dengan pandangan ngeri. Dia tahu Tias boros, tapi dia tidak tahu istrinya adalah seorang kriminal. 6,8, ulang suami Tias, suaranya bergetar. Tias, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu menghancurkan hidup kita. Aku tidak tahu. Aku hanya meminjam. Aku akan mengembalikannya. Raung Tias, kini beralih menangis pada suaminya, tapi suaminya mundur selangkah, menjauhinya seolah Tias adalah penyakit. Di sisi lain meja, Pak Haris tidak menjerit. Dia terlalu terhina untuk itu. Sebagai seorang pebisnis yang telah membangun citra angkuh seumur hidupnya, kejatuhan ini lebih menyakitkan daripada penjara. Dia terduduk lemas di kursinya, menatap tumpukan dokumen akuisisi di depannya. Dia telah ditipu, bukan oleh musuh bisnisnya, tapi oleh anaknya sendiri. Anak yang selama ini ia anggap gagal. Dia menatap Yogi, matanya memerah. Kamu merencanakan ini, desis Pak Haris, suaranya serak. Selama ini, kamu sengaja hidup miskin. Kamu sengaja membiarkan kami menghinamu. Kamu sengaja menunggu perusahaan ini sekarat, agar kamu bisa mengambilnya dariku. Kamu lebih licik dari ular. Yogi akhirnya menatap ayahnya. Untuk pertama kalinya, ada sedikit emosi di matanya. Bukan kemarahan, tapi kekecewaan yang mendalam. Anda salah, Pak. Saya tidak pernah menginginkan perusahaan Anda. Saya dan Intan sudah membangun kerajaan kami sendiri, dengan cara yang jujur. Kami tidak perlu menipu kontraktor kecil. Kami tidak perlu mengurangi kualitas bahan bangunan. Kami tidak perlu memanipulasi pajak. Yogi mencondongkan tubuhnya sedikit. Saya tidak mengambil perusahaan ini dari Anda, Pak. Saya membelinya. Saya menyelamatkan ratusan karyawan yang nasibnya terancam karena kesombongan Anda dan pencurian yang dilakukan Tias. Anda yang menghancurkan perusahaan ini. Saya hanya membersihkan puing-puingnya. Lalu kenapa? Tanya Pak Haris, suaranya nyaris tak terdengar. Kenapa penghinaan ini? Kenapa di depan umum? Kenapa di sini? Yogi berdiri tegak. Ia melirik ke arah Intan, yang kini berdiri tenang di sampingnya. Ia lalu melirik ke arah piring Amira, tempat sisa-sisa roti keras itu masih tergeletak. Karena kalian harus belajar, kata Yogi pelan, bahwa harga diri tidak diukur dari seberapa mahal jas yang Anda pakai. Dan rasa lapar seorang anak tidak bisa diobati dengan roti sisa. Mendengar itu, Ibu Sulis yang sedari tadi menangisi kartu kreditnya, kembali meledak. Harga diri? Kamu bicara harga diri? Kamu tidak punya harga diri, Yogi. Kamu menghancurkan ibumu sendiri demi perempuan ini. Ia menunjuk Intan dengan jari gemetar. Dia racunnya. Sejak dia masuk ke keluarga ini, semuanya hancur. Dia pasti sudah mengguna-gunamu. Ibu Sulis, dalam puncak keputusaasaannya, tiba-tiba menerjang ke depan. Bukan ke arah Yogi, tapi ke arah Intan. Matanya liar. Kamu, perempuan sihir. Kembalikan anakku. Kembalikan kekayaanku. Gerakannya cepat, tapi Yogi dan asistennya lebih cepat. Asisten pria itu langsung berdiri di antara Ibu Sulis dan Intan. Tapi Ibu Sulis tidak menyerah. Dia mencoba mencakar, menjambak. Kamu yang harusnya makan sisa. Kamu dan anak harammu itu. Cukup. Itu bukan suara Yogi. Itu suara Intan. Suara Intan tidak keras. Tidak menjerit. Tapi suara itu diucapkan dengan otoritas yang begitu kuat, begitu dingin, hingga Ibu Sulis seketika membeku. Seluruh restoran terdiam. Bahkan Tias berhenti menangis. Intan melangkah maju perlahan, melewati asisten yang melindunginya. Ia kini berdiri berhadapan langsung dengan Ibu Sulis. Hanya berjarak 1 lengan. Mata Intan yang biasanya lembut, kini menatap tajam, lurus ke dalam jiwa Ibu Sulis. Anda memanggil anak saya apa? Tanya Intan pelan. Ibu Sulis mundur selangkah. Ketakutan mulai menjalari dirinya. Aura wanita di depannya ini bukan Intan si menantu miskin. Ini adalah seorang ratu. Saya? Ibu Sulis tergagap. Selama 10 tahun, Ibu, kata Intan, suaranya tetaplah namun setiap katanya menusuk. Saya diam. Ibu hina pakaian saya diam. Ibu hina cara saya memasak, saya diam.
Ibu hina latar belakang saya tetap diam. Saya diam bukan karena saya takut. Saya diam karena saya menghormati ibu sebagai ibunya suami saya. Intan melirik ke arah Amira, yang kini menatap pemandangan itu dengan mata bingung dari mejanya. Tapi malam ini, lanjut Intan, Anda melewati batas. Anda tidak hanya menghina saya. Anda menghina anak saya. Anda membuatnya kelaparan. Anda membuatnya menangis. Anda memberinya makanan sisa seolah dia binatang. Intan mengambil ponselnya dari tangan Yogi. Ia memutar kembali rekaman tadi. Tapi kali ini, ia hanya memutar satu kalimat. Makan ini. Suara Ibu Sulis sendiri menggema di keheningan itu. Anda dengar? Tanya Intan. Itu suara Anda. Suara seorang nenek yang memberi cucunya roti sisa. Dan Anda melakukannya di depan anak-anak Tias yang sedang makan pizza dan es krim. Intan berjongkok sedikit, tapi bukan untuk memohon. Ia berjongkok untuk mengambil sesuatu dari meja. Ia mengambil piring kecil di depan Amira. Piring berisi potongan roti keras yang kering itu. Ia lalu berdiri tegak di depan Ibu Sulis. Ia menyodorkan piring itu. Tadi Ibu bilang, saya yang harusnya makan sisa, kan? Kata Intan. Tidak, Bu. Saya tidak akan makan ini. Suami saya bekerja keras agar saya dan anak saya tidak perlu makan sisa. Intan menatap lurus ke mata Ibu Sulis yang kini basah oleh air mata ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Aku sudah catat semuanya, Bu, bisik Intan, mengulangi kalimat saktinya malam itu. Semua penghinaan Ibu. Semua kesombongan Ibu. Dan ini, Intan mengangkat piring berisi roti sisa itu sedikit, adalah simbol dari akhir kekuasaan Ibu. Mulai malam ini, mungkin Ibu harus membiasakan diri. Karena saat semua fasilitas Ibu dicabut, saat Ibu harus hidup dari sisa-sisa kejayaan palsu Ibu, mungkin ini adalah satu-satunya makanan yang bisa Ibu dapatkan. Ibu Sulis memekik pelan. Penghinaan itu terlalu berat untuk ditanggungnya. Intan tidak selesai. Ia menatap Rina, asisten legalnya. Rina, pastikan gugatan hukum terhadap Tias segera didaftarkan besok pagi. Dan untuk Pak Haris, segera kirimkan tagihan audit dan kerugian perusahaan. Rumah yang mereka tempati, semua mobil atas nama perusahaan, sita semuanya. Lalu Intan kembali menatap Ibu Sulis. Termasuk rumah yang Ibu tinggali. Itu aset perusahaan, bukan? Selamat menikmati kehidupan baru Anda, Bu Sulis. Kejatuhan itu cepat dan brutal. Sesuai dengan permintaan Tuan Yogi dan Nyonya Intan, manajer restoran segera memanggil tim keamanan internal. Dua pria berseragam hitam tegap masuk ke ruang VIP. Mereka tidak kasar, tapi mereka tegas. Nyonya Tias, Bapak. Mereka memanggil suami Tias. Ada laporan bahwa Anda telah mengganggu ketertiban. Kami mohon Anda untuk ikut kami. Tidak. Lepaskan. Kalian tidak tahu siapa saya. Tias mencoba meronta, tapi tenaganya sudah habis oleh tangisan. Kami tahu siapa Anda, Nyonya, kata salah satu petugas keamanan dengan datar. Dan kami tahu siapa Nyonya Intan. Silakan ikut kami. Suami Tias, yang kini menyadari bahwa ia baru saja menikahi seorang penipu, tidak melawan. Ia hanya menatap Tias dengan pandangan jijik, lalu berjalan mengikuti petugas keamanan dengan langkah gontai. Tias diseret keluar, jeritannya semakin lama semakin samar, meninggalkan jejak maskara yang luntur di lantai marmer yang mahal. Farel dan Sasa, anak-anaknya, menangis histeris di meja, tapi tak seorang pun yang peduli. Kini tinggal Pak Haris dan Ibu Sulis. Pak Haris terduduk kaku, wajahnya kelabu seperti batu. Dia menatap tangannya sendiri, tangannya yang dulu menandatangani kontrak-kontrak miliaran rupiah, kini gemetar tak terkendali. Dia telah kehilangan segalanya dalam satu malam. Perusahaan, kehormatan, keluarga. Semuanya diambil oleh anak yang paling ia benci. Ibu Sulis, setelah mendengar vonis terakhir dari Intan, akhirnya tumbang. Kakinya tidak sanggup lagi menopang tubuhnya. Matanya terbelalak menatap Intan, lalu menatap roti sisa di piring yang masih dipegang Intan. Gambaran masa depan yang suram, hidup miskin, hidup dari sisa-sisa, terlintas di benaknya. Itu terlalu mengerikan. Tidak. Bisiknya. Nafasnya menjadi cepat dan pendek. Ia mencengkeram dadanya. Tepat di depan Intan dan Yogi, mata Ibu Sulis terbalik ke atas, dan ia ambruk ke lantai. Pingsan. Ibu. Pak Haris berteriak, akhirnya tersadar dari kelumpuhannya. Ia mencoba bangkit, tapi kakinya terlalu lemah. Yogi menatap ibunya yang tergeletak di lantai, lalu menatap Intan. Wajah Intan tetap tenang.
Ia meletakkan piring berisi roti sisa itu kembali ke meja. "Manajer," panggil Intan. "Ya, Nyonya," jawab manajer itu, tergagap. "Tolong panggilkan ambulans untuk Ibu Sulis. Dan pastikan tagihannya dikirimkan ke alamat pribadi Pak Haris. Bukan lagi ke perusahaan." Intan kemudian berbalik, mengabaikan kekacauan itu. Ia berjalan kembali ke mejanya, tempat Amira sedang menatapnya dengan mata bingung. Intan duduk, mengambil serbet, dan sekali lagi mengelap mulut putrinya. "Sudah kenyang, sayang?" tanya Intan lembut, seolah tidak terjadi apa-apa. Amira mengangguk, masih sedikit takut. "Ibu, nenek kenapa?" Yogi kini ikut bergabung. Ia duduk di sebelah Amira, mengelus kepala putrinya. "Nenek hanya sedang belajar tata krama, sayang," kata Yogi. Yogi lalu mengambil sepotong pizza. "Amira mau coba pizzanya ayah? Ini enak sekali." Pemandangan itu begitu kontras. Di satu sisi meja, Pak Haris sedang panik mencoba membangunkan Ibu Sulis yang pingsan, menunggu tim medis datang. Di sisi lain, Tia sudah diseret keluar seperti penjahat. Dan di meja Intan, sebuah keluarga kecil akhirnya bisa menikmati makan malam mereka dengan tenang. Intan, Yogi, dan Amira makan dengan perlahan. Mereka menikmati setiap gigitan pizza, setiap suapan pasta, dan setiap sendok es krim. Mereka tidak perlu berbicara. Keheningan di antara mereka adalah keheningan yang nyaman, keheningan kemenangan. Setelah 10 tahun penuh penghinaan dan kesabaran, mereka akhirnya bisa makan dengan tenang. Saat tim medis datang dan membawa Ibu Sulis keluar dengan tandu, diikuti oleh Pak Haris yang berjalan lunglai, Intan dan Yogi bahkan tidak menoleh. Fokus mereka hanya pada Amira, yang kini tertawa kecil karena Yogi membuatkan kumis dari sisa krim es krim di atas bibirnya. Setelah selesai makan, Yogi memanggil pelayan untuk meminta tagihan. "Gabungkan semuanya, meja kami dan meja mereka," katanya. Yogi mengeluarkan sebuah kartu. Bukan kartu kredit perusahaan, tapi sebuah kartu debit private banking berwarna hitam pekat, dengan namanya sendiri terukir di atasnya. Dia membayar lunas semuanya. Mereka bertiga berjalan keluar dari restoran. Yogi menggendong Amira, yang kini tertidur pulas di bahunya, perutnya kenyang dan hatinya senang. Intan berjalan di sampingnya, menggandeng lengan suaminya. Mereka berjalan melewati meja tempat keluarga Haris tadi duduk. Meja itu kini berantakan. Piring-piring setengah kosong, gelas-gelas terguling, dan di tengahnya, kursi Ibu Sulis masih terbalik. Saat mereka melangkah keluar dari restoran Prestige, udara malam terasa segar. Intan menarik napas dalam-dalam. Beban 10 tahun telah terangkat dari pundaknya. Epilog, 6 bulan kemudian. Grup Janji Amanah, setelah resmi mengambil alih perusahaan Haris, melakukan perombakan total. Nama perusahaan diubah. Di bawah manajemen Yogi dan Intan, perusahaan itu berkembang pesat, berfokus pada perumahan berkualitas tinggi namun terjangkau, menggunakan teknologi ramah lingkungan yang dirancang oleh Intan. Kesejahteraan karyawan menjadi prioritas utama. Yogi dan Intan juga mendirikan Yayasan Amira, sebuah yayasan amal yang fokus memberi makan anak-anak kurang mampu di seluruh kota. Pak Haris, setelah kehilangan segalanya dan harus menjual semua aset pribadinya untuk membayar tagihan kerugian perusahaan, kini tinggal di rumah kontrakan kecil. Ia menghabiskan hari tuanya dalam penyesalan dan kesepian. Tias divonis bersalah. Ia dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan seluruh asetnya disita negara. Suaminya menceraikannya dan membawa kedua anak mereka pergi, tidak ingin berurusan lagi dengannya. Dan Ibu Sulis. Setelah pulih, ia tidak punya pilihan selain tinggal bersama Pak Haris di rumah kontrakan sempit itu. Ia harus belajar memasak sendiri, mencuci sendiri, dan hidup dengan uang pensiun kecil yang tersisa. Tidak ada lagi kebaya mahal, tidak ada lagi restoran mewah. Adegan terakhir menampilkan Ibu Sulis sedang duduk di teras rumah kontrakannya yang panas. Ia lapar. Pak Haris baru saja pulang dari pasar, membawa sebungkus nasi dan lauk seadanya. Di warung tadi, seorang pelanggan pergi, meninggalkan setengah potong roti tawar di piringnya. Pelayan warung, yang kasihan melihat Pak Haris, membungkus roti sisa itu untuknya. Pak Haris memberikan bungkusan itu pada Ibu Sulis. "Makan ini," katanya dengan suara datar. Ibu Sulis membuka bungkusan itu. Di dalamnya, sepotong roti sisa yang kering. Wanita itu menatap roti itu. Tangannya gemetar. Pemandangan di restoran Prestige 6 bulan lalu berkelebat di benaknya. Suara Intan. "Mungkin ini adalah satu-satunya makanan yang bisa ibu dapatkan." Ibu Sulis menangis. Bukan tangisan histeris, tapi tangisan pelan yang penuh kepedihan. Karma telah dibayar tuntas.